Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang, kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan syukurlah amat ba'du. Senang sekali rasanya bisa berkumpul dengan para peserta aksi apa? Akademi Aksi Dai Kece 2023. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, ini semua karena curahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita harus bersyukur sama Allah sehingga ketika kita bersyukur nikmat kita akan ditambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai pula kepada kita semua yang mudah-mudahan senantiasa teguh untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakak di sini sebagai MC atau moderator yang nantinya akan membimbing kalian untuk jalannya acara sehingga teman-teman semua akan berjalan dengan baik dari acara Akademi Aksi Dai Kece 2023 ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Oke. Tapi sebelum itu, kakak punya jargon nih. Kakak punya jargon. Jadi teman-teman semua harus perhatikan nih jargonnya. Kalau misalkan kakak ngomong sahabat aksi, teman-teman semua harus ngomong bravo, bravo, bravo. Paham? Dicoba dulu. Sahabat aksi, yang kencang Iwan doang, yang akuat. Sahabat aksi, Iwan. Sahabat aksi, akuat. Sahabat aksi. Kalau misalnya kakak bilang AADC 2023, maka kalian bilangnya kece-nya gak kaleng-kaleng. Oke? Kece-nya gak kaleng-kaleng. Dicoba dulu ya. AADC 2023, akuat. AADC 2023, bareng-bareng semuanya. AADC 2023. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Baik. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke acara yang berikutnya. Baik, selanjutnya masih dalam rangka acara pembukaan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali.
Baik, menginjak acara berikutnya. Di sini nanti akan ada penjelasan peraturan untuk semua peserta aksi akademi DAI CC 2023 yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Farid Nurbayan. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk lebih semangat, Bapak ada pantun terlebih dahulu. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, bagai berlian. Izinkan Bapak ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Quran Kayu Alang, Yai Ustadz Agus Talik SAG MPD, yang terhormat Ketua Yayasan Fityatul Islam, Pak Asep Jailani SP, yang terhormat Kepala SMP IT Pesantren Quran Kayu Alang, Ibu Siti Juliha Rosia SPDI, yang terhormat Kepala MA IT Unggulan Pesantren Quran Kayu Alang, Pak Sti Asyidiki SPD, yang terhormat para Dewan Juri ADC tahun 2023. Tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Ya, yang ke-12 ya. Tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah puasa sekarang yang ke-12. Mudah-mudahan ke depannya dilancarkan ibadah puasanya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik anak-anakku yang bawa banggakan, sebelum kita melaksanakan kegiatan ADC ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya. Di antaranya tadi peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi selama mengikuti kegiatan ADC ini. Baik, untuk peserta bisa diperhatikan Juknis ADC 2023. Yang pertama, peserta ADC datang atau hadir tepat waktu. Jadi ketika pukul 8 sudah mulai, kalian harus sudah siap di sini ya, supaya tidak ngaret atau telat. Kemudian yang kedua, peserta ADC tampil dengan nomor urut yang telah ditentukan. Jadi sesuai jadwal. Itu jadi dipersiapkan. Ya, sesuai jadwal tuh udah ada bocorannya. Peserta mengumpulkan naskah saat maju ke podium. Jadi sebelum kalian maju ke podium, serahkan terlebih dahulu naskahnya kepada Dewan Juri. Kemudian peserta ADC tidak diperbolehkan membawa catatan yang berkaitan dengan materi. Jadi tidak berupa teks ya, jadi langsung maju aja. Peserta ADC diperbolehkan membawa alat peraga atau aksesoris tambahan yang berkaitan dengan materi. Boleh peserta ADC merequest misalnya ingin lagu, ada lagunya apa, request dulu seharusnya dipersiapkan. Ya, boleh itu seperti itu. Kemudian waktu penampilan, waktunya itu 5 sampai 7 menit ya. Nanti ya di waktu 5 sampai 7 menit. Kemudian keputusan Dewan Juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. Nah, itu untuk peraturan ADC tahun 2023. Kemudian ada 3 kategori penilaian. Apa saja?
Yang pertama itu ada intonasi dan artikulasi. Ya, jadi ini pembawanya gitu ya. Yaitu naik turunnya suara dan kejelasan dalam kalian melafalkan isi dari materi. Kemudian yang kedua ada dari segi ekspresi, yaitu gestur, gerak gestur ya tubuh gitu. Dan mimik muka, kalian ketika pembawanya gimana, senyum-senyum, ketika sedang semangat-semangat. Nah, dan yang terakhir dari segi materi, nanti materinya akan dilihat oleh Dewan Juri, itu materinya bagus atau tidak, mungkin ditambahkan dalil atau hadis ya, yang sesuai dengan materi yang dibawakan. Oke, itu saja yang Bapak saya sampaikan pada kesempatan ADC ini. Baik, sebelum Bapak tutup, ada pantun lagi nih. Kolak pisang rasanya manis. Untuk takjil buka puasa. Tetap semangat dan optimis. Bapak yakin kalian pasti bisa. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Udah. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mr. Farid. Mana tepuk tangannya? Ya, udah jelas ya peraturannya ya. Nanti sebelum mulai kalian harus memberikan teksnya kepada siapa? Kepada Dewan Juri. Mau langsung mulai? Sebelum mulai kita kenalan dulu sama Dewan Jurinya ya. Di sini ada Mr. Dika, silahkan berdiri. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Dika. Ya. Selanjutnya ada Ibu Wuryanti. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Wuryanti. Halo Bu Yanti. Ya. Dan ini yang paling luar biasa ini, waduh. Adalah Ustadz Ozil. Gayanya agak beda nih. Gayanya agak beda ya. Iya. Nah, tadi kan udah dewan jurinya nih. Kalian mau kenalan nggak sama peserta yang tampil hari ini? Eh? Oke. Kakak boleh ya bacain ya. Peserta yang akan tampil hari ini. Yang pertama. Ada Isma. Wih. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan untuk Isma. Ada juga si jantan, tampan dan pemberani Rafa. Ya, ada juga Ahmad yang luar biasa juga, saudari Mega. Nah, ini yang kayaknya ini gongnya ya. Kok gongnya di tengah ini? Saudara Adam. Adam. Ya, selanjutnya ada saudari Nazwa. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya ada saudara Alfa. Iya ini. Ini keren-keren peserta hari ini ya. Untuk gelombang yang terakhir, kan ini ada 2 gelombang ya. Tadi kakak baru nyebutin gelombang yang pertama. Dari gelombang pertama ini yang terakhir dari kelas 8. Saudara Rashid. Untuk yang gelombang keduanya ada saudara Aldio. Jauh-jauh datang dari mana? Tulung Agung. Oh bukan. Selanjutnya adalah Nur Faiza. Luar biasa. Ada saudara, wah ini kayaknya sih Dewan Juri harus paham ya untuk peserta yang hari ini tampil yang bakal kakak sebutin. Kakak nggak tahu mulainya dari mana. Saudara Fahmi. Ya, selanjutnya dari Ahmad, saudari Najla. Kemudian saudara Arya. Oh sakit. Kemudian dari Ahmad, saudari Chelsea. Oke. Selanjutnya yang terakhir
adalah saudara Hasan. Oke, lanjut kita peserta yang pertama. Datang jauh-jauh dari Palangkaraya, enggak ya, dari Cirebon asli. Kita panggil saudari kelas 9 yang bernama, tepuk tangan dulu untuk Isma. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini ambil. Itu. Hah? Di luarnya berarti. Ya, di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, Mr. Agus, as the chief of Quran Kayuwalang Boarding School. Respectable Madam Siti Julaiha SPDI, as the headmaster of Junior High School of Quran Kayuwalang Boarding School. And respectable all teachers and functionaries and Jury AADC 2023 of Quran Kayuwalang Boarding School. Honorable all my friends whom I love and I respect. Assalamualaikum, Assalamualaiki, Assalamualaikunna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam fa'arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'a ilallaha bi'idnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yasurruni fi bidayati hadhihi khutbati an ataqaddama bihadhihi syukri wal imtinani ila Allah wahda. Alladhi qad a'dhanani aman kathiratan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qad hamalana minal zulumati ilan nuril bayan. Wala angsa aqulu syukran kathiran ilaika ya ra'isatal jals. Langsung saja tanpa basa-basi, berdirinya saya di sini hanya untuk mencari wajah-wajah yang berseri untuk mendengarkan pidatoku ini. Saya membuat pidato ini dengan susah payah, walau terkadang saya pasrah dan alhamdulillah dibantu oleh Bu Khadijah. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Seorang Pemimpin. Kalian tahu nggak sih apa saja indikator seorang pemimpin? Oke, saya kasih tahu ya. Seorang pemimpin bukanlah orang yang memiliki banyak harta, bukanlah orang yang memiliki paras yang sempurna, apalagi orang yang sok berkuasa. Seorang pemimpin adalah orang yang dapat menghargai orang lebih tua, yang dapat mengintrospeksi dirinya, dan juga dapat mengintrospeksi dirinya. Percuma
Dan seorang pemimpin harus dapat mencari solusi. Percuma dong kalau misalnya kalian gelarnya udah tinggi, jabatan udah tinggi, malah nggak bisa nyari solusi. Karena yang biasanya saya lihat di luar-luar sana, kebanyakan seorang pemimpin bersikap selayaknya seorang bos. Beda ya antara pemimpin dan bos. Jika seorang pemimpin biasanya memberikan kritikan tetapi memberikan solusi. Beda dengan seorang bos. Jika seorang bos biasanya memberikan kritikan tapi nggak pernah sama sekali memberikan solusi. Ngomongnya doang, geraknya kagak. Betul apa betul? Kalian tahu nggak sih, seorang pemimpin itu sudah terikat janji kepada Allah. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin sangatlah berat. Allah sengaja menjadikan kita seorang pemimpin di dunia ini karena Allah pengen tahu gimana sih caranya kalian melakukan kewajiban-kewajibannya, gimana sih caranya kalian memimpin anggota-anggotanya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Yunus ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linunzira kaifa ta'malun. Yang artinya, kemudian mim ba'dihim, kami jadikan khala'ifa, pemimpin-pemimpin fil ardi, di bumi. Mim ba'dihim, setelah mereka, linunzira, agar kami dapat memperhatikan kaifa, bagaimana ta'malun, kalian berbuat. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang sesungguhnya. Jikalau mereka ada, dihargai, dan jikalau mereka tidak ada, dirindukan. Seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil. Jangan sampai menjadi pemimpin seperti yang ada di lagu saya satu ini. Oke, langsung saja. Bagaimana dengan kita? Tak mendapat keadilan, yang ku dapatkan hanyalah kekecewaan mendalam. Tak terfikirkan olehmu, kau mengingkari janjimu, tanpa dirimu sadari, melalaikan kewajiban. Lakukan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, jika menjadi seorang kalian dengar nih ya, dengar. Kalian sakit hati nggak sih kalau ada anggota kalian menyanyikan lagu seperti itu? Pasti sakit hati dong, karena dengan seperti itu artinya kalian sudah gagal menjadi pemimpin. Banyak orang-orang komen, banyak orang-orang yang berkomentar kalian menjelek-jelekan seperti itu, emang gak sakit hati. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang menjalankan kewajiban, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang menghargai orang di atas mereka. Ada kucing lagi makan tulang. Diusir sama orang kaya. Sudah waktunya saya pulang. Kalian jangan kangen ya. Bu Rosi banyak utang. Babe sayang. Rubbama kakaitu bihadil khutbati fasirati atlubul afwan minal qatati wal golazati wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudari Isma. Gimana teman-teman semua penampilannya tadi? Luar biasa. Peserta pertama dari AADC 2023. Oke. Kakak mau ngetes dulu nih, Masih ingat gak tadi jargonnya? Oke. Sahabat aksi. Sahabat aksi. Sahabat aksi. AADC 2023. Tepuk tangan dulu untuk semua. Selanjutnya, peserta yang ini ya, cukup menarik, unik. Kita akan panggil dengan sesama. Akan tampil lelaki tampan dan pemberani.
saudara Rafa. Tepuk tangan dulu untuk Rafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Quran Kayu Alang, Kai Ustadz Agus Ali. Dan yang terhormat kepada Kepala SMPIT Pondok Pesantren Quran Kayu Alang, Ibu Siti Yulia Rasia. Dan serta teman-temanku yang saya banggakan. Marilah kita curahkan kepada hadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat insya Allah barokah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang seperti muka saya yang ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan judul tentang ibu. Ibu. Ada seorang hati lemah lembut, berpribadi luhur, dan berjasa terhadap masa depan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bahkan orang yang setelahnya. Itulah ibu. Dia tidak melihat bagaimana kekurangan diriku, dan dia tidak tahu kenakalanku, tapi yang dia tahu kecintaannya pada diriku. Dan yang dia tahu adalah kelemahanku adalah kekuatanku. Allah berfirman pada surat Luqman potongan ayat 14. Saya akan membacakan surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Shadaqallahul azim. Bagi saya, ibu adalah orang yang berjasa dan orang yang paling penting di muka bumi ini. Ibu rela mati-matian untuk melahirkan kita. Ibu juga guru yang pertama yang mengajarkan kita berjalan dan yang mengajarkan kita dan yang mengajarkan kita bicara dan lain-lain. Bahkan mengajarkan kita setiap hari.
Pertama kali kita masuk sekolah, diantarkan oleh seorang ibu. Lalu ibu mengawasi dari jendela sekolah. Ibu melihat anaknya belajar bersama teman-temannya. Ibu sangat bergembira sekali. Selain itu, ibu juga pembohong yang andal. Dia sering berbohong demi seorang anaknya. Demi seorang anaknya. Tersenyum adalah dilakukan seorang ibu. Di, di depan anaknya ibu terlalu tersenyum, tapi di belakangnya ibu sering menangis letu dan lesu. Letu dan lesu. Ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Betul? Marilah kita hargai ibu kita, jangan menyia-nyiakan semasih hidup. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, saya punya pantun. Burung berkicau di pagi hari. Di pagi hari tersedia kopi. Wahai para juri, saya hormati, saya turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudara Rafa. Mana? Tulisan apa? Iya bang. Ini pulpennya bang, bang. Ini bang. Ini. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk saudara Rafa. Ya, selanjutnya peserta yang berikutnya datang jauh-jauh dari Manokwari. Enggak, ternyata dari Cirebon juga. Kita panggil saudari Mega. Tepuk tangan dulu untuk Mega. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana nih pendukungnya Mega nih? Mega Chan. Ini bener. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadilah, Mudiru fi Mahad Quran Kaiwalang Al-Ustad, Agus Salik SAG MPD. Wal Mukarramah, Araisata Al-Madrasah, Siti Julaiha Rosia SPDI. Asada Asatid, Wasatida, Waya Ayyuhal Hadiruna Mahbubun. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikunna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us a message and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace in salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has gathered us from darkness to brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahili era to the Islam era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thank you so much to the MC, Brother Hasbi,
when giving me time to speak in front of you all. The ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Keutamaan Orang Berilmu. Untuk kamera. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina minkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Shadaqallahul azim. Iman dan ilmu merupakan dua komponen utama agar derajat seseorang menjadi tinggi. Makanya ayat di atas Allah berjanji akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan kepandaian tanpa disertai keimanan, ia akan membodohi orang-orang dan mencari keuntungan di jalan yang batil. Merasa dirinya tuh pandai sekali. Oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadikanlah apa yang kita lihat, apa yang kita alami sekarang itu sebagai pelajaran. Jangan malu untuk bertanya apa yang kita tidak ketahui kepada siapapun. Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan Allah dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya berpantun dan kalian jawab dengan kata cakep, oke? Jalan-jalan ke Cipari. Cakep. Pulangnya membeli tempe. Cakep. Kalah dan menang urusan dengan juri. Yang penting saya tampil ADC. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Rubbama kafaitu bihadil khutbati qasirati atlubul afwan minal khatati wal ghaladati wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudari Mega. Luar biasa. Ya, perhatian untuk semua peserta AADC 2023. Jadi untuk posisi berdiri lurus dengan kamera ya. Jadi kita ini akan merekam tampilan kalian nanti akan diunggah entah itu ke sosial media ataupun di YouTube. Mau masuk YouTube nggak? Nah, masuk aja dan nanti dapat cuan. Oke. Ya, baik, itu aja pengumumannya. Jadi nanti slide gitu ya, lurus sama kamera. Untuk peserta berikutnya penasaran nggak? Tebak. Ada yang bisa nebak nggak? Masa? Oke, jadi peserta berikutnya datang dari Ikhwan. Oke, kita panggil, kita sambut saudara Adam. Tepuk tangan yang luar biasa. Oke, Shallu ala Nabi Muhammad. Good job. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Excellency Mr. Agus SAG MPD of the Chief of Quran Kewalang Body School, Respectable all teacher pensioners of Quran Kewalang Body School, Honorable my my friend wow, I love I respect. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan tak lupa kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan tak lupa juga mari kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dan tak pula juga kepada keluarganya dan kepada sahabat dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Teman-teman yang saya yang hormati, yang terbanggai, saya berdiri di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Cinta Dunia Tapi Takut Mati. Cinta dunia ada 4 perkara loh. Yang pertama ada pertemuan, ada perpisahan. Yang kedua ada masa muda dan masa sulit. Yang ketiga ada masa bahagia dan masa susah. Yang keempat ada masa sehat dan ada rasa sakit. Apalagi bagi orang mukmin, Rasulullah SAW bersabda, "Adunya sitnul wal mu'min jannatu wal kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman, dunia surga bagi orang kafir. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, kita tuh merantau di sini dan menghabiskan dan menyelesaikan di sini juga. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika kebenaran datangnya dari Allah SWT. Uduman kola datang turman kola. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat dulu untuk Adam, luar biasa. Lagu? Lagu? Oh, mau ada lagunya. Enggak. Kenapa? Hah? Apa? Apa? Oh, ada lagu. Enggak ada. Itu bercanda dong di kamu. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren Adam, keren. Jadi berbagai macam alternatif ya kalau misalnya kita perhatikan para peserta itu ketika lagi grogi gimana. Tapi tetap kok itu yang terbaik. Jadi jangan patah semangat. Dan hari ini kita bakal nerima banget banyak materi ya. Tadi yang pertama aja dari Saudari Isma, pemimpin yang baik ya kan. Dari yang Rafa tentang ibu ya kan. Yang ketiga ini Adam nih temanya luar biasa, cinta dunia tapi takut mati, luar biasa. Kita bakal nerima banyak materi hari ini.
pemateri yang berikutnya atau peserta AADC yang berikutnya. Tapi sebelum itu, sahabat aksi, sahabat aksi, sahabat aksi, AADC 2023. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Untuk peserta berikutnya, datang jauh-jauh dari Bali. Luar biasa. Ada saudari Najwa. Luar biasa. Tepuk tangan diberikan untuk Najwa semuanya. Siap nggak? Oh ya siap. Alhamdulillah. Good job. Good job. Asik. Oh, nggak bisa. Bisa aku, Mak. Aduh. Mana banget. Hashtag. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha damang? Damang tuh. Damang tuh. Aduh. Oh, jawaan. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak bisa. Bentar ya, ini bukan drama, ini beneran nggak bisa. Baru pakai itu ya. Melorot. Gini. Tunggu. Nah. Sip kan. Ini namanya mutiara ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al Ustadz Agus Salik SAG dimanapun ia berada. Kepada yang terhormat Ibu Siti Julaiha Rosia SPDI. Kepada yang terhormat Ustadz Hasbi Asriki SPDI. Dan kepada yang terhormat para dewan juri santriwan dan santriwati, santriwan dan santriwati, apa aja? Santriwan dan santriwati, sing hati-hati ngajaga diri, apalagi di zaman globalisasi. Banyak orang yang cari sensasi, ingat ya, banyak orang yang cari sensasi. Tahu nggak? Kalian ini make rok 10 cm. Ayo cek aki-aki teh. Wow, ini seksi. First of all, let's pray and thank antara our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us the mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So, by His guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC who has been giving me time to speak in front of you all. The ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Cinta. Tunggu dulu nih. Buat yang ngira saya bakal bawain tentang cinta yang mendekati zina, kalian salah banget sih. Tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
tahun ini saya bakal bawain tentang mahabbah ilallahi wa rasulihi. Ada yang tahu nggak apa itu cinta? Masa nggak tahu? Saya yakin cewek tahu, apalagi cowok. Betul apa betul? Ya udah saya kasih tahu aja ya. Cinta adalah sebuah anugerah yang sangat berarti. Namun tidak semua orang dapat merasakannya. Ngomong-ngomong tentang cinta nih, pasti sebagian orang bakal berpikir bahwa cinta adalah gerbang dari kemaksiatan. Betul apa betul? Tapi ini berbeda guys. Karena sekarang yang bakal saya bahas adalah cinta Tuhan kepada hambanya, cinta seorang hamba kepada Tuhannya, cinta Rasul kepada umatnya, dan cinta seorang umat kepada Rasulnya. Kalian kalau misalnya tahu, tanpa cinta juga kita bukan apa-apa. Nih, kalau orang tanpa cinta kepada Allah, dia nggak akan bisa sholat dengan khusyuk, bener nggak? Puasa dengan sabar, bener nggak? Terus beramal dengan hati yang ikhlas. Dan satu lagi, bisa jadi kalau bisa jadi tidak akan ada orang yang bakal menangis dalam doa-doanya. Percayalah. Oh ya, ternyata guys, ternyata manusia itu sukanya dicintai, tapi sulit untuk mencintai. Betul apa betul? Nih, gini nih, saya kasih contoh buat yang ngomong salah. Kalian mau nggak dicintain sama Allah? Udah ngerasa beriman dan bertakwa sepenuhnya belum? Mau nggak dicintai sama Rasulullah? Udah membaca sholawat setiap saat belum? Nah, gini ya guys. Sholawat itu mumpung gratis, bisa dilakukan di mana saja. Apa ruginya kita sholawat? Nah, sholawat itu nggak akan bikin kita miskin kok. Nggak akan bikin kita lelah kok. Nggak akan bikin kita lelah kok. Daripada kita berekspektasi namun lupa pada reality. Ekspektasi elit, sadar diri sulit. Giliran nanti kecewa sama ekspektasi sendiri. Nanti tiba-tiba ini, apa namanya? Enggak, ini beda. Nanti giliran ekspektasinya itu enggak kesampaian, nanti dia tuh bakal galau 7 hari 7 malam. Nangis kan. Tiba-tiba nanti lagunya sial. Nah, sekalinya buka musik, yang keluar lagunya sial. Nyanyi dulu yuk lagu sial. Pada apa kan? Lihatin ya. Di sini aja. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Dah, jangan nyanyi baik. Kita lanjut dulu biar cepet selesai. Sholawat itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasul. Nah, jadi jangan segan-segan buat bersholawat. Nih, Allah aja sampai pernah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat. Yusholluna, bersolawat. Alan nabi, kepada nabi. Ya ayyuha, wahai.
Lazina amanu, orang-orang yang beriman. Sallu bersolawatlah. Sallu alaihi kepadanya. Sallu alaihi wasallimu taslima, dan berikanlah salam dengan penuh kehormatan. Nah, guys, gini nih, kita tuh harus berusaha gimana caranya buat ngedapetin hati Allah. Gimana yang penting mah dapet hatinya Allah. Karena sekalinya kita udah mendapatkan hatinya Allah, insya Allah kita akan dicintai sama Allah. Dan kalau misalnya Allah udah cinta, apa sih yang nggak buat kita? Iya nggak? Nah, nanti insya Allah juga bakal memperindah nasib kita. Amin amin ya robbal. Guys, sebelum ditutup saya punya lagu lagi nih. Ini pasti datang nih ke FYP kalian pas liburan. Lagunya tuh lagu Rungkad versi anak santri. Pernah denger nggak? Pernah? Nyanyi yuk, nyanyi. Ayo ya, saya mulai ya. Ikutan deh, cewek juga ya. Saiki kula mung sadar, terlalu jauh dari cintamu ya Rob, qulubana. Nyanyi dong. Ada teksnya, astagfirullah. Ya Rob, qulubana. Mesti lupa saya. Qulubana. Kok apa sih? Itu ada di teks ya Allah, lupa. Malum ya, baru bikin kemarin, baru dihafalin kemarin, baru lihat FYP pun kemarin. Kan? Ya udah intinya sekian dari saya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kesalahan. Kalau enggak itu yang tadi lagunya enggak jadi, maaf banget ya. Karena saya lupa. Namanya juga manusia. Ya, makasih rubama kafaitu bihadil hutbati wasirati atlubul afwan minal qatati wal ghalazati wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudari Najwa. Luar biasa. Padahal kita semua tadi nanti-nantiin ya lagunya ya. Ya tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita langsung rekaman aja Najwa ya. Kita langsung rekaman aja. Nanti vokalisnya ada Fahmi. Luar biasa. Oke, lanjut ke peserta berikutnya. Luar biasa. AADC 2023. Sekali lagi. AADC 2023. Kece-nya gak kaleng-kaleng. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Ya, jadi untuk posisi berdiri di sini ya. Jadi perhatikan semuanya peserta. Jadi jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Nanti di bawah ini ada lingkaran. Nah, di belakangnya ya. Jangan sampai ngelewatin. Oke, langsung ke peserta berikutnya. Datang jauh-jauh dari Ternate ya. Luar biasa. Ini dia. Kuat lagi. Ikhwan dari kelas 10. Tepuk tangan dulu untuk saudara Alfa. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ustadz Agus Talik selaku pimpinan Pondok Pesantren Quran Keiwalang, yang terhormat kepada
Ibu Siti Julaiha Rosyah SPDI selaku Kepala Sekolah SPIT Pesantren Quran Keiwalang. Yang terhormat kepada Ustadz Hasbi As-Siddiqi selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Quran Keiwalang. Yang terhormat kepada guru-guru, staf-staf jajaran SMP, SMA, IT Pesantren Quran Keiwalang, serta juri-juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada hadirin dan hadirat yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan yang telah mengumpulkan kita pada acara AADC tahun 2023 yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui sesungguhnya Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang setiap hari kita baca, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang memiliki makna Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih untuk seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, dan Ar-Rahimnya Allah untuk orang-orang yang beriman seperti kita ini. Bismillahirrahmanirrahim jika diartikan secara bahasa memiliki arti Bismillah dengan menyebut Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Saya akan membawakan satu kisah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang menceritakan tentang seorang nabi dan seorang nabi terdahulu dan seorang pemuda. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang meminta makan kepada seorang nabi. Lalu nabi ini memberikan dua syarat, yaitu yakinilah Allah dan berimanlah kepadanya. Lalu pemuda ini pun pergi. Lantas Allah menegur nabi tersebut dengan berfirman, Kenapa engkau menolak orang yang meminta makan kepadamu? Sesungguhnya walaupun dia tidak beriman kepadaku, tapi aku tidak pernah memotong rezekinya sedikit pun. Walaupun dia bertahun-tahun tidak pernah beriman kepadaku, tapi rezekinya tidak pernah aku potong. Lantas kenapa engkau menolak dia yang meminta makan padamu? Lalu nabi itu pun berlari dan pergi menghampiri pemuda tersebut. Lalu nabi tersebut berkata, wahai pemuda, tunggu dulu, silakan ikut saya untuk makan. Lalu pemuda itu pun bilang, kenapa Anda mengajak saya makan padahal tadi Anda sudah menolak saya? Lalu si nabi itu pun bilang, sesungguhnya saya ditegur oleh Tuhanku. Engkau tidak beriman kepadanya, tapi
tapi Tuhanku tidak pernah memutus rezeki sedikit pun dari engkau. Engkau bertahun-tahun tidak beriman kepadanya, tapi Tuhanku sedikit pun tidak pernah memotong rezekimu. Lantas kenapa saya harus menolak engkau yang meminta makan kepadaku? Lalu pemuda itu pun bilang, apakah benar Tuhanku yang berkata seperti itu? Lalu Nabi itu bilang, ya Tuhanku berkata seperti itu. Seketika itu pula pemuda itu langsung meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudara Alfa. Oke. Baik. Ya, tadi kita udah sama-sama menyaksikan. Ya, untuk gelombang pertama ini ada satu peserta terakhir dari kelas 8 Ikhwan. Tepuk tangan untuk saudara Rashid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Quran Kaiwalang, Al Ustadz Agus Talik SAG MPD. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, pimpinan SMP IT Pesantren Quran Kaiwalang, Ibu Siti Julaiha Rosya SPDI. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, teman-teman seperjuangan yang insya Allah di masa depan kita mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran lillahi rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan suatu pidato yang berjudul Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta. Bukan hanya itu saja tugas malaikat. Selain itu, beriman atau percaya kepada malaikat yaitu dengan pasti dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempunyai malaikat yang ada di muka bumi ini. Kita beriman kepada malaikat
kita beriman kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti namanya dari mereka seperti malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita harus beriman kepada apa yang kita tidak ketahui dari mereka. Dan kita dan maka dari itu kita harus mengimani malaikat-malaikat itu walaupun kita tidak tahu mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sikap tunduk secara sempurna agar mereka selalu kuat dalam beribadah. Allah memfitrahkan kepada mereka agar mereka selalu taat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya la ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan selalu mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makhluk yang tidak memiliki rasa capek untuk beribadah kepadanya. Jadi, kita sebagai manusia harus mengimani malaikat-malaikat yang telah diciptakan oleh Allah. Bukan hanya mengimani, kita juga harus meneladani malaikat tersebut. Ya, mungkin itu saja pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudara Rashid, ya. RASYID, Rashid, luar biasa. Oke, gelombang pertama ini sudah tampil semua. Nah, dari mulai tadi peserta pertama ada Isma sampai peserta terakhir ada Rashid, udah tampil semua nih. Kira-kira Dewan Juri pada bingung gak ya? Kalau misalnya tadi itu pesertanya itu pada bagus semua. Ada yang nyanyi lah, ada yang apalagi tadi, ada yang pantun mungkin, dan banyak hal ya. Oke, untuk kepada para peserta yang tadi sudah tampil, diharapkan naik ke atas panggung untuk segera